Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang kudus, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa dan ajaib, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 yang berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini, mengajak kita untuk merenungkan kekuatan doa dan pentingnya memiliki iman yang teguh. Dalam ayat ini, Rasul Yohanes memberikan gambaran tentang hubungan orang percaya dengan Allah melalui doa. Dia mengajarkan bahwa doa yang penuh keyakinan muncul ketika kita tahu bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa poin yang penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, berani mendekat dalam doa. Yohanes menekankan bahwa kita memiliki keberanian percaya untuk datang kepada Allah. Keberanian percaya di sini berarti kita memiliki akses yang tak terbatas kepada Allah, Bapa kita, melalui Yesus Kristus. Ini adalah undangan untuk berdoa tanpa rasa takut dan dengan kepercayaan penuh. Ada hal yang mungkin dapat menjadi pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kita merasa aman dan diterima saat datang kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia mendengar setiap doa kita? Mari datanglah kepada Allah tanpa ragu. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang ingin mendengar suara kita. Keberanian untuk datang kepada Allah dalam doa adalah sebuah anugerah yang luar biasa, karena kita diizinkan untuk berbicara langsung kepada Sang Pencipta alam semesta sebagai seorang anak kepada Bapanya, bukan dengan rasa tertekan atau terpaksa, melainkan dengan hati yang penuh kepercayaan, keyakinan, dan ketenangan. Sebab kita tahu bahwa Allah menyambut setiap doa kita dengan kasih, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut kita, dan merespon setiap seruan hati kita dengan penuh perhatian dan belas kasih. Ketika kita berani mendekat dalam doa, sesungguhnya kita sedang melatih diri untuk hidup dalam relasi yang intim dengan Allah, di mana doa bukan lagi sekedar kewajiban rohani, tetapi menjadi nafas hidup tempat kita mencurahkan isi hati, menyatakan rasa syukur, memohon hikmat, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan
sehingga hidup kita tidak lagi dijalani dalam kekuatan sendiri, melainkan dalam kebergantungan yang penuh kepada Allah yang setia memelihara. Yang kedua, berdoa dengan sikap yang selaras dengan kehendak Allah. Yohanes memberikan kunci penting, yaitu doa kita didengar jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, doa bukan sekedar untuk memuaskan keinginan pribadi, tetapi harus selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Yaitu dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam doa, dan memiliki kepekaan rohani untuk mengenali tuntunan Tuhan. Bayangkan seorang anak meminta kepada orang tuanya sesuatu yang berbahaya. Orang tua yang baik mungkin akan menolak permintaan tersebut. Sama seperti ini, Allah akan menolak apa yang bertentangan dengan rencana dan kebaikannya bagi kita. Jadikan firman Allah sebagai dasar dalam berdoa dan memohon agar Roh Kudus memimpin kita. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah berarti kita sedang menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, pikiran kita dengan pikiran Tuhan, dan keinginan kita dengan rencana Tuhan. Sehingga doa kita tidak lagi berpusat pada apa yang kita mau semata, tetapi pada apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan selalu membawa kebaikan, pertumbuhan rohani, dan tujuan ilahi yang jauh melampaui pemahaman manusia. Ketika firman Tuhan menjadi dasar doa kita, maka doa kita akan semakin dipenuhi iman, semakin dipenuhi hikmat, dan semakin dipenuhi pengharapan. Sebab firman Tuhan membentuk cara kita berpikir, menuntun arah hidup kita, dan menolong kita memahami apa yang menjadi prioritas Allah. Sehingga doa bukan lagi sekedar permintaan, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter, pendewasaan iman, dan penguatan relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah menjawab doa kita. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa, "Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Dalam ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita berdoa dalam kehendak Tuhan, kita bisa yakin bahwa Allah mendengar dan sedang bertindak. Kata "kita telah memperoleh" menunjukkan kepastian dan iman bahwa doa-doa kita tidak sia-sia. Jawaban Allah atas doa kita bisa ya, bisa tidak, juga bisa tunggu. Kita diundang untuk percaya bahwa apapun jawabannya, Allah telah mendengar dan bekerja untuk kebaikan kita. Berapa banyak dari kita yang mengalami doa yang dijawab bukan dengan cara yang kita harapkan. Mungkin saat itu kita kecewa, tetapi kemudian kita melihat bahwa jawaban Allah adalah yang terbaik. Yakinlah bahwa setiap jawaban Tuhan adalah yang terbaik, bahkan ketika tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Keyakinan bahwa Allah menjawab doa memberi kita ketenangan batin yang mendalam, sebab kita tidak lagi hidup dalam keraguan, tetapi dalam iman yang teguh bahwa setiap doa yang kita naikkan tidak pernah terlewat dari perhatian Tuhan, dan bahwa Tuhan selalu bekerja secara aktif dalam kehidupan kita, mengatur setiap detail, memimpin setiap langkah, dan menuntun setiap proses menuju rencananya yang penuh kasih. Iman yang yakin akan jawaban doa menolong kita untuk hidup dengan penuh pengharapan, di mana kita belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan,
tidak dengan sikap pasif, tetapi dengan keyakinan aktif bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengabaikan doa umatnya, dan yang selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan hikmat dan kasih-Nya yang sempurna. Keyakinan ini juga menumbuhkan sikap hidup yang penuh syukur dan damai, karena kita tidak lagi berfokus pada hasil semata, tetapi pada hubungan dengan Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kita. Setiap doa menjadi sumber kekuatan rohani yang memperbaharui semangat, menenangkan pikiran, dan meneguhkan hati, karena kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya mendengar doa kita, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang indah dan bermakna dalam hidup kita, sesuai dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Yang keempat, belajar berdoa seperti Yesus. Yesus adalah teladan utama dalam berdoa. Yesus berdoa dalam segala hal, bahkan di Taman Getsemani. Dia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Ketundukan Yesus pada kehendak Bapa adalah contoh sempurna bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Kita juga diajak untuk berdoa dalam kerendahan hati dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah seperti Yesus. Berdoa bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah. Doa yang terus-menerus akan membangun iman kita dan membuat kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Belajar berdoa seperti Yesus berarti kita sedang belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam sikap hati, di mana kita rela dipimpin oleh kehendak Tuhan, tunduk kepada rencana-Nya, dan percaya bahwa jalan Tuhan selalu lebih tinggi, lebih indah, dan lebih sempurna daripada jalan yang dapat kita rancang sendiri. Doa seperti Yesus membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati, taat, dan penuh iman, karena melalui doa kita belajar menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, dan belajar hidup selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan berpusat pada kemuliaan Tuhan dan penggenapan rencana-Nya dalam hidup kita. Ketika kita belajar berdoa seperti Yesus, kita sedang dibentuk untuk memiliki hati yang selaras dengan hati Bapa, di mana doa bukan lagi sekedar sarana untuk menyampaikan keinginan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang penuh kasih, tempat kita dipulihkan, diteguhkan, dan diarahkan kembali kepada tujuan hidup yang sejati, sehingga doa menjadi gaya hidup yang membangun karakter rohani, menumbuhkan kepekaan terhadap kehendak Tuhan, serta memampukan kita untuk hidup dengan penuh iman, ketaatan, dan kepercayaan total kepada pimpinan Tuhan. Melalui perenungan kita pada pagi hari ini, mengajarkan kita untuk datang kepada Allah dalam doa dengan keyakinan dan iman. Saat kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, kita bisa yakin bahwa Dia mendengar dan menjawab. Kiranya kita terus belajar berdoa dengan iman yang teguh, percaya bahwa Allah yang penuh kasih telah memberikan yang terbaik dalam setiap jawabannya atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib.
Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan iman kami dan meneguhkan pengharapan kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk selalu datang kepada-Mu dengan keberanian dan keyakinan, menyelaraskan doa-doa kami dengan kehendak-Mu, serta hidup dalam iman yang percaya penuh bahwa Engkau senantiasa mendengar dan bekerja dalam hidup kami. Sehingga melalui setiap doa-doa kami semakin mengenal hati-Mu, semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan semakin hidup dalam damai sejahtera, sukacita, serta kepastian bahwa hidup kami berada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan biarkan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.